Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Alur Story akan membawakan alur cerita dari anime Solo Leveling episode kelima. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu, terlihat para perawat bergosip tentang Jinwoo yang memiliki roti sobek serta wajah yang tampan. Mereka pun beranggapan jika sang MC semakin glow up karena sering berolahraga. Namun ada seorang perawat yang masih tak percaya jika ada pasien yang seperti itu. Dan saat dia menemui Jinwoo, hal ini pun terjadi. Melihat roti sobeknya Jinwoo, perawat itu pun malu-malu dan langsung mengalihkan pandangannya. Jinwoo kemudian menanyakan keperluan perawat tersebut. Diketahui jika Jinwoo sudah boleh pulang dari rumah sakit, dan dia diminta untuk menyelesaikan proses administrasi di meja resepsionis. Karena terpesona dengan Jinwoo, perawat itu pun dengan wajah memerah meminta nomor teleponnya. Jinwoo yang masih polos tentang percintaan, menganggap jika perawat itu mungkin ingin mengirimkan hasil pemeriksaan saat dirinya keluar dari rumah sakit. Setelah itu terlihat berita di TV yang menampilkan wawancara dengan hantaran S bernama Baekhyunho. Di sisi lain Jin-ah merasa terkejut karena dirinya harus segera berangkat ke sekolah. Namun sebelum itu dia harus pamit dengan kakaknya terlebih dahulu. Melihat perubahan di fisik kakaknya, Jin-ah pun berkata hal demikian. Sebelum berangkat, Jinwoo kemudian memberitahukan jika payung sang adik ketinggalan. Mendengar Jin-ah merasa berat saat membawa payung tersebut, jelas saja Jinwoo memaksa sang adik untuk membawanya karena ada kata-kata sedia payung sebelum hujan. Setelah itu terlihat Jinwoo memeriksa kuis hariannya. Karena misi yang tersisa hanya berlari, Jinwoo pun akan melakukannya nanti siang. Jinwoo merasa jika ototnya bertambah besar karena statusnya yang semakin bertambah. Melihat poinnya yang masih tersisa, Jinwoo pun memutuskan untuk menambahkan status keindahan kecekatan. Karena dirasa percuma jika serangannya tidak ada yang kena. Tak lama setelah itu terlihat pemilik apartemen menelpon karena Jinwoo masih belum mengirimkan biaya sewa bulan ini. Beruntung pemilik apartemen masih memberikan kelonggaran karena dia akan menunggu jika Jinwoo merasa kesulitan. Namun Jinwoo akan segera mengirimkannya karena dia merasa sungkan. Jinwoo masih belum mengetahui apakah dirinya mengalami kebangkitan kedua. Namun karena dirinya sudah mengalahkan goblin dengan mudah, dia pun berpikir bisa mengumpulkan uang untuk membayar sewa apartemen. Meskipun begitu, dia perlu masuk ke gate berperingkat tinggi karena dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Namun karena dirinya masih hanterang, tentu saja hal itu tak memungkinkan. Dia pun berpikir akan memeriksa ulang status ranknya demi masuk ke gate yang lebih bagus. Dan hal itu juga bisa membuatnya terkenal dan menambah pemasukan. Namun karena dirinya mempunyai sistem menaikkan level, tentu saja hal itu akan menarik perhatian. Karena Jinwoo tak ingin awak media berisik dan terus-terusan mengincarnya. Oleh karena itu dia tak ingin memeriksa ulang status ranknya, setidaknya sampai dia memahami player system. Tak lama setelah itu notif Red muncul yang membuat Jinwoo segera pergi ke sana. Karena dia berangkat dengan berjalan kaki, Jinwoo pun selesai menyelesaikan kuis hariannya. Diketahui jika Red kali ini dipimpin oleh seseorang bernama Hwang Dong-suk. Melihat bawahannya menghina Jinwoo dengan mengungkit senjata terlemah umat manusia, Dong-suk pun meminta mereka untuk berhenti menghinanya. Dan dia juga meminta maaf kepada Jinwoo. Diketahui jika Jinwoo di-invite untuk melengkapi Red kali ini karena butuh hunter minimal 8 orang untuk masuk ke dungeon peringkat C. Karena Jinwoo tak ikut berburu dan hanya menjadi porter atau membawa barang, jadi Dong-suk tak bisa membagi penghasilan berupa batu sihir. Namun dia tetap akan mengupah Jinwoo dengan uang tunai sebesar 2 juta. Jinwoo mengetahui jika mereka ialah 4 hunter peringkat C dan 2 orang peringkat D. Namun dia dibuat terkejut karena Red kali ini mereka tak membawa seorang healer. Dong-suk pun beralasan jika dia kesulitan memanggil healer untuk unit penyerangan pribadi. Mereka diketahui selalu pergi tanpa mengajak seorang pun healer. Awalnya Jinwoo merasa cemas akan hal ini. Namun pada akhirnya Jinwoo menyetujuinya, meski di dalam kontrak bertuliskan jika mereka tak akan bertanggung jawab atas segala kecelakaan yang terjadi di dalam dungeon. Tak lama setelah itu, terlihat seorang hunter yang diketahui bernama Yoo Jin-ho datang menemui sang MC. Dan ternyata Jin-ho juga sebagai pelengkap di dungeon kali ini. Sang MC merasa jika Jin-ho anak orang kaya saat melihat skin legend yang dia pakai. Meski anak orang kaya, namun Jin-ho ialah anak baik karena dia akan melindungi sang MC. Setelah itu terlihat mereka sampai di depan gate peringkat C. Melihat gate sebesar itu, salah satu bawahan Dong-suk pun menanyakan apakah benar jika dungeon kali ini adalah peringkat C. Dong-suk pun meyakinkan mereka karena serikat hunter telah datang dan memeriksanya sebanyak 2 kali. Jinwoo menambahkan jika ukuran gate tak berpengaruh apa-apa.
karena yang diukur ialah gelombang mana yang merembes dari dalam dungeon. Dan Serikat Hunter akan memeriksa angkanya, lalu menentukan peringkat dungeon tersebut. Terlihat Jinwo merasa gugup karena dia baru pertama kali masuk ke dungeon peringkat C. Tak lama setelah itu mereka pun masuk ke dalam gate. Mereka kemudian dibuat terkejut karena tak ada satupun monster yang ada di sana. Bahkan batu cahaya yang menerangi dungeon juga tak terlihat. Melihat dungeon yang gelap gulita, Jinwo pun mengingat lorong masuk ke kuil Kartenon. Tak lama setelah itu mereka sampai di tempat yang memiliki banyak lubang. Melihat situasinya, Jinwo merasa jika para monster masih bersembunyi. Dan pada akhirnya Jinwo menyadari jika monster kali ini bertipe serangga. Mendengar hal itu, Dongsu dan para bawahannya pun merasa kepanikan. Beruntung Jinwo memberitahukan jika serangan para monster akan datang dari atas. Dan sesaat kemudian, setelah menggunakan skill provokasi, terlihat para monster menghampiri Dongsuk. Para bawahannya juga bekerja sama membasmi monster yang berdatangan. Mereka mengulur waktu agar seorang magi yang bernama Kyuhuan bisa mempersiapkan serangan ultimate-nya. Dan tak lama kemudian, melihat kerjasama mereka, Junwo pun memujinya. Dia langsung paham mengapa mereka menjadi tim kuat untuk waktu yang lama. Namun karena tak pernah mengajak healer, cara bertarung mereka pun terbilang kasar. Terlihat Junwo berhasil membasmi salah satu monster karena dia memiliki perlengkapan yang kuat. Tak lama setelah itu mereka pun berhasil membasmi semua monster. Dongsu kemudian meminta mereka mengambil semua batu sihir dan membaginya menjadi 7. Tak lupa juga dia berterima kasih kepada Jinwo karena berkat dia mereka bisa selamat. Karena merasa penasaran, Dongsuk pun menanyakan bagaimana cara Jinwo mengetahui arah datangnya para monster. Setelah itu, mereka mengetahui jika ada banyak sekali monster yang tak terlihat luka dari sabetan pedang. Bahkan tak terlihat luka bekas sihir. Mendengar hal itu, Dongsuk pun beranggapan jika mereka sedang memperebutkan wilayah kekuasaan. Yang berarti ada monster yang lebih besar bahkan lebih kuat dari mereka. Terlihat sang MC menanyakan, apakah equipment Jinho memiliki harga yang sangat mahal. Mendengar Jinho mengiyakan hal itu, sang MC pun memintanya untuk berhati-hati. Shin kemudian berpindah di markas White Tiger. Terlihat hunter magang yang ada di sana terkejut saat mendengar bunyi ledakan. Senior hunter pun memintanya untuk tak khawatir karena kejadian ini berasal dari Guild Master yang sedang latihan. Shin kemudian berpindah. Terlihat Jinwo dan yang lainnya sedang menyusuri dungeon. Mengingat raid kali ini bisa mendapatkan uang tanpa perlu berkelahi, membuat Jinwo beranggapan jika tawaran Dongsuk terlalu bagus. Hal itu tentu saja membuat Jinwo merasa curiga. Terlihat mereka kembali melihat banyak sekali monster yang terluka. Dongsuk pun merasa aneh karena mereka yang telah berjalan cukup jauh belum melihat monster yang masih hidup. Namun tak lama setelah itu mereka dibuat terkejut karena menemukan banyak sekali kristal mana. Dan jika ditafsirkan mereka akan mendapatkan 1 miliar. Chuljin kemudian berkata, jika adik Dongsuk pasti akan iri jika melihat hal ini. Mendengar hal itu, Kyuhuan memintanya untuk tidak membahas soal adiknya. Diketahui jika adik Dongsuk bernama Dongso. Dia pun berkata jika adiknya bukan orang yang selalu benar. Dongsuk akan menggunakan kristal mana sebagai aset untuk memperbesar unit penyerangnya. Mendengar jika mereka akan membagi 7 hasil dari kristal mana, Jinho kemudian meminta sang MC untuk memperlihatkan kontrak kerjanya. Karena di kontrak Jinho hanya tertulis soal penghasilan berupa batu sihir, jadi Jinho meminta Dongsuk untuk membagi hasilnya menjadi 8. Karena jika tidak maka Jinho tak akan mendapatkan bagian. Mendengar hal itu, Dongsuk pun menyetujuinya. Karena dungeon akan tertutup jika mereka mengalahkan bos, jadi Dongsuk berencana akan membawa kristal mana itu terlebih dahulu. Untungnya bos dungeon saat ini sedang tertidur, dan hal ini adalah kesempatan bagus untuk menambang semua kristal mana. Namun sebelum itu, Dongsuk malah meminta mereka berdua untuk berjaga di tempat ini, karena dia beralasan akan mengambil perlengkapannya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Jinho merasa terkejut, karena mereka akan meninggalkan dirinya dan juga Jinho di ruangan bos. Dongsuk pun menenangkan mereka, karena saat ini bos dungeon sedang tertidur nyenyak. Meski begitu, Jinho masih tak setuju dengan rencana itu. Namun Dongsuk kembali meyakinkan mereka untuk percaya kepadanya. Terlihat Jinho semakin curiga dengan semua ini. Dia pun menanyakan kemana perginya orang yang biasa diminta untuk melengkapi jumlah rombongan Dongsuk. Dan tak lama setelah itu, kecurigaan yang dialami Jinho pun terjadi. Melihat hal barusan, tentu saja membuat Jinho beranggapan jika mereka telah mengkhianatinya. Jinho pun menyadari jika mereka ialah orang-orang yang dimaksud Pak Song. Mereka ialah orang tak berperasaan yang memanfaatkan orang lemah untuk menjadi umpan serta memancing musuh. Karena tidak ada CCTV di dalam dungeon, jadi perbuatan kriminal mereka tak akan terungkap selama mereka membasmi semua saksi dan menghilangkan barang bukti. Terlihat Jinho menyesal karena dia telah mengungkit soal kontrak sebelumnya. Namun apapun itu mereka berniat membasmi Jinho dan sang MC jika tak waspada.
Terlihat bos dan Jin terbangun karena ledakan sebelumnya. Melihat hal itu, Jinho dengan baik hati meminta sang MC untuk berlindung di belakangnya. Jinho pun merasa jika perbedaan dirinya dengan bos Rang sebagaikan langit dan bumi. Namun saat mengingat tragedi di kuil Kartenon, Jinho pun meralat perkataannya. Dengan penuh percaya diri, sang MC meminta Jinho untuk tidak bergerak, karena dia yang akan membasminya. Nah itu dia alur cerita episode kelima dari anime Solo Leveling. Anul Story akan menceritakan episode ke-6 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.